Nah, oke. Sekarang kita coba bahas untuk jurnal penyesuaian. Kalau untuk yang satu ini, dokumen satu ada masalah nggak? Ini kan sebenarnya terkait dengan utang biaya, berarti accrued expense ya. Oke. Nah, ini itu terdiri dari dua, yaitu utilities dan telepon. Kalau dia yang masih ingat transaksi sebelumnya, ya nanti dibuka lagi, besarannya ya sama seperti itu nilainya gitu ya. Untuk teleponnya berapa, untuk apa namanya, utilitas itu listrik dan air gitu ya. Nah, total nilainya 1,3. Nah, berapa sih? Yaitu jurnalnya seperti ini gitu ya. Ini jurnal penyesuaiannya, yaitu untuk BM12.1 yang pertama adalah telepon expense, kemudian ada utilities expense. Nilainya ya tinggal kalian lihat lagi ke apa namanya soal yang awal gitu ya. Jadi pencatatannya berapa. Nah, itu. Kemudian kreditnya adalah accrued expense sebesar 1.300.000. Ini detailnya nanti tinggal kalian cek kembali di soal yang awal, bukan yang penyesuaian gitu ya. Udah? Satu itu. Nah, yang satu ini sudah. Yang kedua, biaya gaji bulan Desember adalah sebesar 6 juta yang dibayar bulan Januari. Berarti ini kan di bulan Desember sudah terhitung, jadi terutang gitu ya. Besarannya adalah untuk biaya gaji sebesar 6 juta. Tapi belum dibayar, karena belum dibayar. Kok belum dibayar? Karena baru akan dibayar di bulan Januari. Sehingga jurnalnya adalah apa? Wages and salaries gitu ya. Nggak ada expense ya, karena di situ nggak ada expense. Kemudian accrued expense. Dua-duanya accrued expense. Besar berapa? 6 juta, 6 juta. Ini untuk BM12.1 sama ya. Tuh. Ya, untuk BM12.1. Nah, selanjutnya untuk BM12.2. Nah, ini dia. Ini kita hitung. Yaitu yang pertama adalah beban kerugian piutang dihitung sebesar 5% dari piutang. Kalau sebesar 5%, berarti kita harus tahu dulu piutangnya dulu kan. Nah, piutangnya kalau di sini account receivable adalah 141.157. Nah, maka 141.157 ini kita kalikan dengan berapa? 5%. Itu adalah besaran allowance-nya. 5%. Jadinya berapa allowance-nya? Allowance-nya adalah sebesar ini, kemudian kita kalikan dengan 5%. Nah, dapatlah 7.057. Nah, ini tergantung kalau kalian angkanya benar ya hasilnya harusnya sama gitu ya. 7.057.850. Sedangkan saldonya saat ini adalah 3.600.000. Padahal yang seharusnya adalah 7.057.850. Berarti yang harus kita sesuaikan adalah selisihnya. Saya catat aja dulu sebentar. Saya ambilkan. Nah, ini adalah piutang, ya kan? Kemudian ini adalah allowance-nya yang seharusnya. Allowance, yaitu cadangan kerugian piutang yang seharusnya. Sedangkan yang di sini adalah saldo allowance. Saldo sekarang itu sebesar 3.060.000. Nah, kalau yang seharusnya itu perhitungannya adalah sebesar 7.057.000, sedangkan saldonya saat ini adalah 3.600.000, berarti kurang berapa? Ya 7 juta dikurangi dengan kenapa ini? Dikurangi dengan 3.600.000. Berarti ini adalah penyesuaiannya. Nah, penyesuaiannya segitu gitu. Berapa? Yaitu 3.457.850. Maka kemudian jurnal penyesuaiannya menjadi ini. Nah, yaitu untuk PM12.2 bad debt expense jurnalnya itu untuk mencatat cadangan kerugian piutang gitu ya. Mencatat kerugian piutang, jurnal itu kerugian piutang, kemudian kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Itu. Besarnya berapa? Bentar Pak, coba Pak ulang yang sebelumnya Pak.
Yang sebelumnya, yang mana? Ini. Yang ini nih. Nah, ini itu cara Itu ngitung. yang 3.400.000. Ya. Kan piutangnya Itu 41.157 ini kan. Account receivable. Besaran piutangnya kan ditentukan sebesar berapa? iya, Sebesar 5 5% kan? Nah, ini itu 5%. adalah 5%. 5% dari piutang. Nah, cadangan allowance-nya itu yang ditentukan adalah 5% dari saldo piutang. Saldo piutangnya berapa? 141.157. Allowance-nya jadinya berapa? 7.057.000. Karena dapatnya adalah 5% dikalikan dengan piutang. Nah, sedangkan sekarang yang ada allowance for doubtful debt-nya atau cadangan kerugian piutangnya adalah 3,6 juta. Berarti masih kurang dong. Ya. Kok tahu masih kurang? Karena ini kan saldonya kredit. Yang seharusnya kan juga saldo cadangan kerugian piutang adalah di kredit. Berarti masih harus disesuaikan sebesar 3.457.850. Yaitu dapatnya dari 7 juta dikurangi 7.057.850 dikurangi 3,6 juta. Berarti ini yang harus kita sesuaikan angka ini. Nah, sehingga jurnalnya adalah ini bad debt expense, kemudian allowance for doubtful debt. Besarnya berapa? Ya sebesar yang harus kita sesuaikan tadi, yaitu 3.457.850 itu. Nah, semoga yang lain juga sama angkanya ya. Oke, itu ya. Jadi ini yang PM12.2. Ini juga sama, PM12.2 ini sama. Sama juga. PM12.2, ini juga PM12.2, ini juga PM12.2. Nah, ini sebenarnya yang ini nggak perlu saya jelasin lagi gitu ya. Karena itu sudah mudah gitu ya. Terus yang kedua, nah yang kedua ini apa? Beban asuransi bulan Desember adalah sebesar 2 juta. Kalau beban asuransi berarti ada hubungannya dengan apa? Asuransi berarti prepaid insurance. Nah, prepaid insurance-nya berapa? Ya tinggal kita lihat saja di sini gitu lah. Ini prepaid insurance 4 juta. Yang harus disesuaikan bulan Desember adalah 2 juta. Tapi sebenarnya nggak perlu kita hitung karena sudah ada ya udah bulan Desember 2 juta. Ya. Kalau 2 juta berarti jurnalnya ya sudah tinggal jurnal insurance expense karena sudah jadi beban ya. Insurance expense 2 juta, kemudian prepaid insurance kredit sebesar 2 juta. Nah, selanjutnya itu juga sama juga, rent expense. Gitu ya. Sewa bulan Desember adalah 1,5 juta. Nah, di sini kalau kita lihat di prepaid rent-nya juga 1,5 juta. Habis dong. Ya, nggak ada masalah. Berarti jurnalnya adalah rent expense debit, kemudian prepaid rent 1.500.000. Kemudian untuk supplies, setelah perhitungan sisa supplies adalah 2 juta. Nah, kita tahu cara menghitungnya itu dari mana kok dapatnya angka segitu? Adalah dari sini. Ya. Akun supplies, supplies-nya berapa? 7 juta. Saldonya 7 juta sekian ya, 7.300.000. Kemudian hasil perhitungannya sisa supplies berapa? 2 juta gitu ya. Betul? Nah, kalau sisanya adalah 2 juta gitu kan. 2 juta berarti yang jadi supplies expense berapa? Expense yang sudah berubah jadi expense adalah selisihnya yaitu 5 juta. Salah ya. 5.300.000. Ya sudah, kita buat jurnalnya adalah supplies expense ke supplies 5.300.000. Dah, itu aja. Terus pertanyaan yang berikutnya untuk dokumen ketiga. Nah, ini.
12.3 itu PPh pasal 21 badan sebesar 1% dari pendapatan. Nah, ini kalau 1% dari pendapatan bersih atau pendapatan kotor? Biasanya pendapatan itu ya pendapatan aja, berarti semua pendapatan. Nggak perlu bersih karena tidak ada informasinya. Ya sudah, pendapatan. Kita hitung aja pendapatan. Nah, pendapatan itu di sini ya. Berarti income. Revenue, sales. Nah, di sini sales merchandise. Besarnya berapa? Salesnya adalah sebesar 728. Freight collected revenue bukan? Bukan. Freight collected itu kita hanya dapat titipan apa namanya? Ya, ongkir gitu ya. Berarti itu kan. Berarti bukan pendapatan, bukan. Terus yang pendapatan apa lagi? Interest income, ya kan? Interest income 3.500.000. Kemudian ada dividend income. Yang lainnya ada nggak? Nggak ada, habis ya. Ini asumsinya sudah benar. Nah, besarannya berapa? 728.800 sama 3.500.000. Nah, kita jumlah aja. Kita jumlahkan sum. Nah, kalau yang belum tahu operasionalnya, yaitu total pendapatan 740.800. Tadi ditentukan bahwa PPh pasal 21 badan adalah 1% dari pendapatan. Berarti total pendapatan kan ini. Ya, saya geser deh biar bisa ngasih info. Nah, ini adalah sales, kemudian ini apa? Interest income, dan ini dividen income. Nah, ini total revenue-nya. Total pendapatannya berapa? 740.800. Tadi pajaknya, pajak adalah 1%. Ya sudah, kita kalikan aja. Ini dikali dengan 1%. Berapa? Nah, itu dia. 7.408.000 pajaknya. Ya sudah, kita sesuaikan. Berarti jurnalnya apa? Jurnalnya adalah income tax. Ya kan? Income tax expense. Nah, ini kemudian tax payable karena mana sih income tax expense. Nah, karena belum dibayar maka jadinya payable, sehingga jurnalnya jadilah seperti ini, yaitu income tax expense 7.408.000 ya. Kemudian kreditnya adalah income tax payable. Kenapa payable? Karena belum dibayar. Ini baru kita hitung. Tuh. Satu, selesai ya. Tuh. Terus pembayaran PPN terutang 2013. Oke, kita hitung PPN terutang. Saya ulangi lagi, PPN terutang. Berarti ini kan PPN income dan PPN outcome. Ini kita tandingkan. Ini sebenarnya kodenya harusnya bukan 21 karena dia aset sebenarnya. Karena kita udah bayar duluan. Ini dua ini jadinya salah gitu ya sebenarnya. Kurang tepat. Nggak salah sih, nggak tepat. Sama aja, cuman beda bahasa. Oke, jadi ini PPN outcome dan ini PPN income. PPN outcome itu apa? PPN yang dibayarkan oleh si customer. Pastinya lebih besar. Diambilkan dari mana? Yaitu dari harga jual, kemudian kita kalikan 10%. Nah, kalau harga jual pasti lebih besar dibandingkan harga beli. Nah, yang PPN income itu adalah PPN yang kita bayarkan pada saat kita beli. Jadi pasti lebih rendah dibandingkan PPN outcome. Nah, berarti yang sudah kita bayar berapa? 67.437. Yang belum kita bayarkan, yang dititip oleh customer berapa? 90.000.
Berarti selisihnya berapa yang harus kita bayar? Karena itu kan titipan. Kalau titipan yang harus kita selesaikan, yaitu 22.613.000. Nah, ini yang jadilah PPN yang dibayar. Berarti ini kan yang harus dibayar. Kalau kita bayar ya PPN dibayar. Yang harus dibayar berapa? Ya 22.613 itu ribu gitu ya. Sehingga jurnalnya adalah ini. PPN outcome-nya itu di debit, kemudian PPN income-nya di kredit sebesar 67437. Karena sebelumnya PPN outcome-nya kan di kredit. Nah, ini kita balik karena mau kita bayar gitu kan. Kemudian PPN income-nya di kredit, sebelumnya di debit 67437, kemudian cash-nya sebesar selisihnya tadi 22.613.000. Itu. Pak, kok dibayar cash? Karena ini jelas di situ pembayaran PPN terutang. Kecuali kalau di situ disebutkan bahwa belum dibayar, perhitungan. Nah, tapi di sini pembayaran. Kalau pembayaran berarti dibayar. Tapi kalau perhitungan PPN terutang berarti belum dibayar. Kalau belum dibayar nanti jadi PPN payable gitu ya. Nah, sehingga jurnalnya ini PPN outcome 90050, kemudian PPN income 67437 dan cash 22.613.000. Udah selesai. Gitu ya. Selesai. Terus dokumen 4. Nah, ini yang akan saya bahas hanya 1-2 karena yang 3, 4, 5, 6 ini harusnya bisa gitu ya. Penyesuaiannya. Ya, harusnya bisa. Nanti saya tanya setelah ini. Nah, untuk yang pertama adalah pendapatan dividen 2013 sebesar 12.500.000. Nah, pendapatan dividen 12.500.000 ya sudah kita catat saja sebagai cash. Karena di situ tidak disebutkan sebenarnya dividen itu ada dividen berupa aset, ada dividen yang berupa apa namanya? Ada cash gitu ya, dividen cash, dividen aset, bisa dividen saham gitu, bisa dividen berupa surat utang atau obligasi gitu ya. Tapi dalam hal ini tidak ada keterangan. Kalau tidak ada keterangan artinya cash. Besarnya berapa? 12.500.000. Berarti kalau seperti itu, maka kita catat sebagai cash di debit, kemudian dividen income. Tadi akunnya sudah ada dividen income. Ya, cash 12.500.000, dividen income 12.500.000. Mudah. Kemudian yang kedua ini pengumuman dan pembayaran dividen. Kalau yang pertama itu kita investasi gitu ya, kita punya investasi, kita punya saham di perusahaan lain, dan kemudian kita dapat dividen, maka jadilah pendapatan dividen atau dividen income. Nah, yang kedua ini adalah investor yang invest di perusahaan kita. Jadi yang bayar dividen adalah perusahaan kita, gitu ya. Kita yang bayar dividen. Nah, kalau kita yang bayar dividen berarti cash kita keluar dong, betul, sebesar 10 juta. Maka kemudian di sini cash-nya keluar gitu ya. Karena di situ di soal tidak ada akun dividen, ya ada. Maka kemudian kita catat langsung ke akun retain earnings. Laba ditahan sebesar 10 juta karena ini kan pembayaran dividen, kemudian cash. Kalau pembayaran dividen seperti ini endingnya gitu ya. Bisa retain earnings kemudian cash. Ini biasanya munculnya itu kalau retain earnings-nya di debit itu kalau di closing entry. Nah, dalam hal ini karena akunnya nggak ada, ya udah kita pakai retain earnings 10 juta kemudian cash-nya 10 juta. Bisa seperti itu. Oke. Nah, kalau yang ketiga gimana? Mungkin yang lain. Saya cek siapa nih? Siapa? Cindy Laurensa. Gimana sih kalau yang ketiga? Cindy ada di sini? Cindy hadir? Oh, nggak ada. Yaudah, Ayu aja, yuk. Ayu Rahayu. Nah, kalau yang ketiga ini gimana?
Perbaikan mesin selama 2013 adalah sebesar 1,5 juta. Perbaikan mesin. Itu enggak Pak, maintenance and repairing expense? Iya, memang. Pada cash ya? Iya. Ya udah cuman gitu aja. Jadi perbaikan mesin selama 2013 1.500.000 ini kan sudah terjadi. Sudah, tapi belum dicatat sebenarnya. Kenapa belum dicatat? Ternyata belum dikumpulin. Nah, baru sekarang dicatat. Maka jurnalnya adalah repair and maintenance gitu ya. Repair, nanti kita dicek lagi untuk akunnya ya, pasnya apa. Repair and Dia mau lo makan bakso. Iya. Jangan sayang, lagi pedes. Kemudian kreditnya adalah cash sebesar 1.500.000. Ya, intinya expense 15 juta. Nah, gitu ya. Tuh. Nah. Terus yang berikutnya depresiasi gedung. Bisa lah ya ini. Depresiasi gedung sebesar 3.500.000 dan depresiasi peralatan sebesar 2.200.000. Berarti di sini adalah apa? Depreciation expense. Nah, ini yang depreciation expense ini yang digabung, tapi yang accumulated depreciation-nya itu dipisah. Satu-satu. Ya. Ya, ini apa? Itu ya. Itu apa sih? Oh, Building, Pak. building. Sama equipment. Berarti equipment. Ya. Bentar ya. Oke. Jadi ini ya. Ya, ini tinggal digabung aja angkanya. Tadi berapa? 3.500.000 200. 2.200.000. Ya, berarti 500.000 kemudian 2.200.000. Nah, berarti ini ya tinggal kita tambahin aja. Oke. Nah, seperti itu. Ini kurang ya. Tambahin. Kurang kita tambahin. Nah, kemudian pendapatan bunga sebesar 1.500.000 dan biaya administrasi sebesar 600. Pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga gimana? Ya udah pendapatan bunga. Berarti interest income kan? Nah, debitnya adalah cash. Nanti bisa kemudian interest income. Tapi ada administrasinya. Ya kan? Ada administrasi, biaya administrasi sebesar 600.000. Berarti Bank charge. administration apa? Bank charge ya? Iya Pak, nggak ada administration. Ya, bank charge, bank charge, bank service charge gitu ya. Kemudian cash. Nah, ini bisa boleh seperti ini atau jurnalnya kita gabung. Gampangnya bisa aja deh. Ya udah 1.500.000. Di sini juga sama 1.500.000 bank charge-nya 600.000, di sini 600.000. Kalau digabung jadinya cash to cash bisa. Jadi nanti tinggal dibuat selisihnya. Bank charge, debit, kemudian interest income, credit. Cash-nya selisihnya berapa? Berarti 900.000 gitu ya. 900, kemudian bank charge-nya 600, interest income-nya 1.500.000. Itu salah satu. Kalau digabung. Tapi kalau mau dipisah ya jadi seperti itu. Oke, terakhir
Jurnal penyesuaiannya adalah pembayaran utang Bank Mandiri sebesar 50 juta dibayarkan melalui kartu kredit. Ya sudah. Mandiri ya. Mandiri loan, kemudian kredit card. Gitu ya. Nah, utang, bayar pakai utang ya baru ini. Bayarnya berapa? 50 juta. Oke, 50 juta. Berarti kita bayar utang, kurang ya, 50 juta. Oke, kemudian kredit card-nya 50 juta. Udah selesai. Nggak balance. Ini pasti ada kesalahan. Iyalah, nggak balance. Sekarang di sini tadi saya nggak isi ya. Untuk telepon expense rinciannya apa gitu. Ya pantas nggak balance. Ini berapa yang kemarin? Telepon expense dan utility expense. Ada yang tahu angkanya berapa? Kalau nggak salah 500 sama berapa gitu. Kalau 500 ya berarti yang satu 800. Utilities-nya kalau nggak salah ini 500.000 ya. Sini 800.000. Tapi nanti dicek ya. Ya ini balance ya. Gitu. Nanti ini dicek lagi. Saya tandain aja yang ini. Oke, dicek angkanya maksudnya. Pembagiannya. Karena utilities expense itu listrik air. Kalau yang telepon ya telepon aja. Oke. Ada pertanyaan? Ya ini jurnal penyesuaian. Iya. 12. Oke, jelas? Bisa ya? Ini jurnal penyesuaian sudah. Tinggal adjust state trial balance dan ya. Silakan. Yang depreciation expense itu Kenapa? Loh, kok ngilang? yang 3.500.000 itu Kebalik ya? yang depreciation expense kan 3.500.000 ya. Chat, ya, ini saya salah. Berarti ini harusnya ini kan ini 5.700.000 ya. Kemudian di sini salah. Ini harusnya 2.200.000 dan 3.500.000. Kebalik nggak? Enggak. Setelah dicek kok salah. Gedung, oh kebalik. 3.500.000-nya gedung, 2.200.000-nya. Oke. Ini 3.500.000, ini 2.200.000. Oke. Terima kasih. Ini depreciation expense-nya digabung ya maksudnya. Oke. Salah. Ya, salah. Tetap salah. Ada pertanyaan? Adakah yang mau bertanya? Nah ini sudah selesai. Jurnal penyesuaian, berarti setelah ini silakan dilanjutkan. Kemarin sudah ada untuk laporan keuangannya belum? Kalau belum nanti saya berikan. Berarti nanti setelah itu adalah jurnal penyesuaian, kemudian dibuat di buku besarnya, pasang buku besar lagi ya, yang disesuaikan, yang enggak ya udah diambilkan aja saldonya dari yang sebelumnya. Kemudian tinggal buat neraca saldo. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada nanti hari Kamis berarti laporan keuangan. Tapi hari ini saya buatkan. Oke. Udah? Ada yang mau ditanyakan? Jurnal penyesuaian?